Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Permana dari kelompok 21. Di sini saya akan mengtutorialkan cara mengerjakan sebuah soal menggunakan 4 software, yaitu ada Excel, Lingo, PubQM, dan RStudio. Oke, yang pertama kita akan menggunakan Excel Solver yang ada di software Excel. Di sini ada soal sebuah organisasi kemanusiaan ingin mendistribusikan dua jenis kotak bantuan, yaitu ada kotak P3K dan kotak nutrisi anak. Kita tulis dulu sebagai X1 dan X2-nya. Selanjutnya, kotak P3K membutuhkan 2 jam pengemasan dan 1 jam transportasi. Berarti ini masuk ke komponen produksinya, itu ada waktu pengemasan dan waktu transportasinya. Oke, selanjutnya, kotak nutrisi anak membutuhkan 1 jam pengemasan dan 1,5 jam transportasi. Di sini ada ketersediaan waktu yang dimiliki adalah 180 jam untuk pengemasan dan 160 jam untuk transportasi. Di soal juga ada informasi untuk keuntungan per unitnya, yaitu ada 60.000 untuk P3K dan 80.000 untuk nutrisi. Di sini kita strip saja. Selanjutnya, jika sudah, kita tinggal pindahkan data-data ini ke tabel yang akan kita gunakan untuk Excel solvernya. Kita copy-copy saja. Selanjutnya kita tambahkan di sini X1 dan X2. Kenapa di sini kita tambahkan X1 dan X2? Karena kita akan mendeklarasikan bahwa X1 dan X2 ini nggak boleh negatif. Jadi kita tambahkan tandanya di sini lebih dari sama dengan. Dan untuk 2 ini kita tambahkan kurang dari sama dengan. Kenapa di sini kurang dari sama dengan? Karena kita mau mencari nilai optimalnya. Semakin kecil waktu pengemasan dan transportasinya itu semakin bagus. Selanjutnya kita akan mengisi rumus sum product di bagian total. Kita pilih yang B2 dan C2, lalu koma, dan kita pilih yang solusi optimalnya, yang di B7 dan C7. Kita F4 agar kekunci, terus kita enter. Oke. Jika sudah, kita tarik sampai bawah sini. Oke, selanjutnya jika sudah, kita pergi ke data, ke solver. Nah, di sini set objektifnya kita pilih yang untung per unitnya yang ada di D6. Nah, untuk variabel selnya, kita pilih solusi optimalnya yang ada di B7 dan C7. Lalu kita tambahin komponen-komponennya. Sini yang di total yang di D2 dan F2. Tambahin lagi D3 dan F3. Dan yang terakhir ini untuk D4 sampai 5 dan F4 sampai 5. Jangan lupa tandanya diganti jadi lebih dari sama dengan ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal solve saja. Nah, di sini udah keluar ya hasilnya. Untuk keuntungan optimal itu ada 8.900.000 dan untuk unitnya itu ada 55 untuk P3K dan 70 untuk nutrisi. Untuk model matematisnya, ini fungsi tujuan ada 60.000 X1 plus 80.000 X2, fungsi komponennya 2X1 plus 1X2 kurang dari sama dengan 180, 1X1 plus 1,5 X2 kurang dari sama dengan 160, dan X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menggunakan software Lingo. Di Lingo kita hanya memasukkan fungsi tujuan dan fungsi komponennya saja. Kita lihat kembali di Excel, fungsi tujuannya itu yang 60.000 X1 plus 80.000 X2 dan fungsi komponennya itu yang 2X1 plus 1X2 sama 1X1 plus 1,5 X2. Kita pindahkan saja. Yang pertama kita akan memasukkan fungsi tujuannya dulu, karena ini untuk mencari nilai optimal kita akan menggunakan max. Lalu jika sudah, kita akan memasukkan fungsi komponennya. Oke, jika sudah, yang terakhir kita akan menulis N untuk mengakhiri programnya. Oke, jika sudah semua, kita tinggal jalankan programnya menggunakan Ctrl U di keyboard. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita close saja. Nah, di sini udah objektif value-nya udah ketemu, yaitu 8.900.000 sama seperti yang di Excel tadi.
sama value-nya juga X1, X2-nya 55 dan 70. Oke, sama. Yang selanjutnya ada software POM-QM. Di software ini lebih mudah lagi ketimbang yang tadi, karena tadi ada codingannya. Sedangkan ini kita tinggal menentukan matriksnya saja. Yang kita harus lakukan ini, pertama kita ke modul, terus ke linear programming, terus new. Oke, di sini namanya terserah ya. Nah, untuk number of constraint dan number of variable ini, itu fungsi komponen dan fungsi tujuannya. Di sini fungsi komponennya kan ada dua ya. Tadi waktu pengemasan dan waktu transportasi. Dan untuk fungsi tujuan itu ada dua juga. Ada keuntungan buat P3K dan keuntungan buat nutrisi. Jadi ini udah seperti aja, tidak perlu dirubah lagi. Terus kita pencet OK. Nah, di sini kenapa lebih simpel? Karena kita tinggal pindahin angkanya saja dengan dari Excel ini ke sini. Oke, biar nggak bingung, kita tulis dulu di sini. Untuk maksimalkan tadi P3K itu 60.000. Dan nutrisi 80.000. Nah, untuk fungsi komponen 1 dan fungsi komponen 2, kita tinggal masukkan saja. Sini tadi 2, ini 1, terus di sini 180, dan di sini 1, dan sini 1,5. Di sini 160. Oke. Jika sudah, kita tinggal solve saja. Nah, di sini sudah langsung muncul ya solusi optimalnya. Di sini ada 8.900.000, sama di sini ada kotaknya 70 sama 55. Oke, yang terakhir kita akan menggunakan software RStudio. Di sini lebih susah ketimbang yang sebelumnya karena di sini bersifat coding. Yang pertama kita harus lakukan itu adalah pencet Ctrl Shift N. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung saja menginstal package yaitu LPsolve untuk menyelesaikan soal linear programming. Lalu jika sudah, kita memuat library dari LPsolve itu. Oke, jika sudah, kita akan menulis fungsi tujuannya. Tapi yang kita ambil itu koefisiennya saja, yaitu yang 60.000 sama 80.000. Oke, sekarang kita akan membuat matriks koefisien batasannya. Koefisien batasannya itu yaitu angka-angka yang ada di fungsi komponennya. Yang 2, 1, sama 1, dan 1,5-nya. Oke, jika sudah, kita tulis mendefinisikan jenis batasannya. Lalu, jika sudah, kita akan menulis nilai sisi kanan dari setiap batasan yang tadi ada 180 jam dan 160 jam. Oke, jika sudah, kita akan membuat penyelesaian masalah linear programming-nya. Oke, setelah sudah, kita akan membuat codingan untuk menampilkan hasil lengkapnya. Jika sudah, kita akan menampilkan nilai optimal dari variabelnya menggunakan codingan ini. Jika sudah, kita lakukan hal sama untuk variabel X2-nya. Oke, jika sudah, dan terakhir kita akan menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuannya.
Oke, jika sudah, kita akan meng-run program yang telah kita buat ini. Kita tinggal Ctrl A, lalu kita pencet run. Oke, di sini sudah berhasil ya. Di sini ada tulisan the objective function is 8.900.000. Di sini juga nilai optimal untuk X1-nya itu 55 dan nilai optimal untuk X2-nya itu 70. Dan nilai optimal dari fungsi tujuan itu 8.900.000. Sekian tutorial dari saya Raffi Permana, pamit undur diri.